Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ibra Syarahil dari kelas 3A, Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur komputer von Neumann. Arsitektur komputer von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program atau read-only memory dan data atau random access memory dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program atau instruksi dan data. Arsitektur komputer von Neumann diciptakan oleh seorang matematikawan berkebangsaan Hungaria yang bernama John von Neumann. Beliau lahir pada tahun 1903 dan wafat pada tahun 1957. Nama John von Neumann diabadikan sebagai arsitektur komputer von Neumann karena beliaulah yang pertama kali mempublikasikan konsep tersebut. Meski konsep selanjutnya dikembangkan oleh J. Prescott Eckert dan John William Mauchly dalam pengembangan komputer ENIAC, nama von Neumann lah yang lebih dikenal sebagai penemu arsitektur komputer tersebut. Sekian materi dari saya mengenai arsitektur komputer von Neumann. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Betari Prabandingrum. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betari Prabandingrum dari kelas 3A Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kunci utama arsitektur mesin von Neumann. Kunci utama arsitektur mesin von Neumann adalah Central Processing Unit atau yang disebut dengan CPU yang memungkinkan untuk seluruh fungsi komputer dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Pada arsitektur von Neumann, program dan data dibagi menjadi ruang memori yang sama. Pengumpulan program dan data akan diselesaikan menggunakan time division multiplexing yang akan berpengaruh pada performa mikrokontroler itu sendiri. Salah satu contoh mikrokontroler yang menggunakan arsitektur mesin von Neumann atau Princeton adalah Motorola 68HC11. Cukup sekian penjelasan dari materi kunci utama arsitektur von Neumann dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Andika Prasetyo. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo. Saya akan menjelaskan bagian utama arsitektur von Neumann. Bagian utama arsitektur von Neumann itu ada 4. Yang pertama ada ALU, Arithmetic Logical Unit, yang berfungsi untuk melakukan semua perhitungan aritmatika dan logika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Selanjutnya yang kedua ada Control Unit, berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Yang ketiga ada memori, digunakan untuk menyimpan informasi baik program maupun data. Selanjutnya yang terakhir yang keempat, program input-output, berfungsi sebagai media yang menangkap respon dari luar serta menyajikan informasi keluar sistem komputer. Perangkat input-output, contohnya yang input ada keyboard dan mouse, output ada monitor dan printer. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Gebi Dwi Putri Haryanto. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gebi Dwi Putri Haryanto dari kelas 3A Sistem Informasi. Saya ingin menjelaskan tentang kelebihan arsitektur von Neumann. Yang pertama, dengan arsitektur von Neumann, prosesor tidak perlu membedakan program dan data. Karena tipe prosesor ini tidak memerlukan kontrol bus tambahan berupa I/O khusus untuk membedakan program dan data. Prosesor dengan arsitektur von Neumann tidak terlalu sulit menambahkan peripheral eksternal seperti AD converter atau pengubahan analog to digital, LCD, EEPROM, dan device I/O lainnya. Yang kedua, device eksternal biasanya sudah ada di dalam satu chip, sehingga prosesor seperti ini sering disebut dengan nama microcontroller. Yang ketiga, fleksibilitas dalam pengalamatan program dan data. Yang keempat, instruksi yang terdapat pada program ini singkat dan hanya perlu satu baris saja, karena program ini adalah instruksi untuk mengisi akumulator A dengan data yang ada di ROM.
Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Falih Ananta. Ya, selanjutnya ada kelemahan dari arsitektur von Neumann. Yang pertama itu bus tunggalnya itu sendiri, di mana ia tidak bisa menjalankan secara sekuensial maupun overlapping, di mana harus dijalankan tidak secara berurutan. Yang kedua ada bandwidth-nya dengan bandwidth itu sendiri. Apa yang dimaksud dengannya? Di mana jika memori data yang dimiliki adalah 8 bit, maka program yang harus dijalankan adalah 8 bit. Dan jika ingin melakukan instruksi yang panjang, harus dilakukan dengan secara 2 byte atau 3 byte. Yang ketiga adalah hasil eksekusi arsitektur von Neumann relatif cukup lama dikarenakan membutuhkan CPI yang lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Putri Riani dari kelas 3A Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja mesin von Neumann. Ada 2 unit dasar dalam mesin ini. Yang pertama ada Arithmetical Logical Unit atau ALU. ALU berfungsi untuk melakukan inti operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain-lain. Yang kedua ada input-output yang berfungsi untuk menangani aliran data eksternal. Kunci utama arsitektur von Neumann terdapat pada Central Processing Unit atau CPU-nya, yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dava. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dava Widodo Adras. Saya dari kelas 3A. Pertama saya ingin menjelaskan tentang pemrosesan dari mesin von Neumann. CPU berperan untuk memproses arahan, melaksanakan pengiraan, dan mengurus informasi melalui sistem komputer. Unit kontrol menyimpan perintah komputer yang dilakukan oleh komputer. Memerintah ALU untuk melaksanakan dan mendapatkan kembali informasi dari memori yang diperlukan untuk melaksanakan perintah tersebut dan memindahkan kembali hasil ke lokasi memori sesuai. Dua input dan output dari mesin von Neumann. I/O membolehkan komputer mendapatkan informasi dari dunia luar dan menaruh hasil kerjanya di sana. Dapat berbentuk fisik hard copy dan non fisik soft copy. Terima kasih penjelasan dari kelompok kami tentang von Neumann. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.